keterpurukan permainan tradisional sebenarnya bukan karena permainan modern juga, tetapi karena rasa yang dimiliki oleh orang tua sekarang ini biasanya. Biasanya prestis dari permainan tradisional itu permainan modern itu lebih tinggi daripada permainan tradisional. Sehingga permainan modern itu lebih muncul. Seorang orang tua lebih bangga ketika anaknya jago atau melakukan ataupun ngulik tentang permainan modern dibanding permainan tradisional. Oi, Dok. Tis. Pernaon doa wae ngalamun. Waturan nih. Mending ge urang ulin euna mah. Ayo atuh yuk. Kala urang ulin teteh teh yuk. Ayo. Tapi ngan tiluan ieu teh. Kemana-mana aduh euy. Ongkos tadi ngomongna di dieu. Kemana-mana. Dok kamarana di kebon cenah ngomongna mah. Tuh si Puji si Ali. Ayo tuh urang sampeurkeun. Kenal, Bu. Iya, kenalasina bari tungguan maneh. Oh, sabari tungguan maneh. Ayo tuh urang ulin. Ayo, ulin naon atuh? Urang mulai. Ayo atuh urang Ayo. Ayo. Mereka adalah anak-anak yang tinggal di sekitar Dago Pakar atau tepatnya Bukit Pakar Utara, Kabupaten Bandung. Dengan penuh semangat mereka bermain bersama, memainkan aneka permainan tradisional. Mungkin hal ini jarang bisa kita temui, di mana di era modern yang sangat dipengaruhi oleh teknologi ini, umumnya sebagian besar anak-anak seusia mereka, terutama yang tinggal di kota-kota besar, tentu akan lebih memilih permainan yang canggih, seperti gadget, game, dan masih banyak lagi yang berbasis teknologi. Mainan tradisional itu berbeda dengan permainan modern ya, kalau yang sangat dipengaruhi sekali dengan teknologi. Tetapi kalau permainan tradisional ini pembelajaran tentang penekanannya adalah tentang konsep diri, konsep alam dan konsep budayanya dalam masyarakat Indonesia. Nah, pengaruh teknologi sebenarnya bagaimana teknologi ini berkembang pesat dan tidak sebanding dengan perkembangan mainan dan permainan tradisional yang ada. Jadi komunitas Song berusaha ini menyeimbangkan antara keberadaan mainan modern dengan permainan tradisional. Ataupun kami di komunitas Song ini berusaha mempopulerkan kembali atau mengangkat kembali nilai-nilai dalam mainan dan permainan tradisional untuk menyeimbangkan kembali percepatan dari teknologi ini. Nah, jadi kita tidak berusaha menghilangkan permainan modern sebenarnya, atau permainan modern juga tidak hilang permainan tradisional, tetapi kita berusaha menyeimbangkan. Komunitas Song itu adalah komunitas yang memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kita berdayakan masyarakat yang ada di sekitar komunitas Song itu sendiri. Kalau sekitar itu masih tersisa itu dari anak-anak sampai dewasa itu sekitar 50 orang. Nah, dulunya itu ya kita sekitar 100 orang karena mungkin beranjak gede, beranjak dewasa, ada yang kuliah, ada yang sekolah, ya mereka ada yang masih bertahan dan ada yang misalnya sudah dapat kerja dan sebagainya. Ya memang biasanya kalau misalkan kita hanya main-main saja anak-anak di sini, ya kita pakai pakaian biasa. Tapi kalau misalkan kita pertunjukan, kita misalkan event diundang oleh suatu yang mengundang kita, ya kita pakai pakaian khas komunitas Song atau khas pakaian zaman dulu. Itu si Ori. Buat apinya. Oh, tadi mah aku mau ke warung. Ini sama sekarang ya. Ayo atuh. Perbedaan jelas terlihat dari permainan tradisional dengan permainan modern, di mana masing-masing permainan memiliki fungsi yang berbeda, yang tidak hanya sekedar sebuah permainan. Kalau permainan tradisional dengan permainan modern, permainan tradisional ini kalau arti dari permainan tradisional adalah sebenarnya pembiasaan seseorang yang menjadi pembiasaan komunal. Pembiasaan bermain seseorang menjadi pembiasaan komunal dan dipengaruhi oleh budaya-budaya tertentu
sehingga terus digunakan dan akhirnya menjadi permainan tradisional. Nah, biasanya permainan tradisional itu muncul ketika pembelajaran atau pemberian pertransformasian nilai kepada anak-anak akan dilakukan. Nah, permainan modern itu muncul karena keinginan seseorang untuk bermain. Nah, ingin bermain, ingin dia melepaskan energinya, ingin dia melepaskan secara psikologis, melepaskan emosinya, ingin melepaskan kelebihan tenaganya. Itu teori-teori permainan modern. Nah, permainan tradisional ini lebih ke dalam, tujuannya adalah lebih ke dalam habituation atau pembiasaan. Hampir setiap daerah di tanah air memiliki permainan tradisional, dan seperti bernostalgia jika kita bisa melihat permainan tersebut dimainkan. Karena umumnya permainan tradisional tersebut sangat sulit ditemui, bahkan ada sebagian yang sudah punah atau jarang lagi dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Keterpurukan permainan tradisional sebenarnya bukan karena permainan modern juga, tetapi karena rasa yang dimiliki oleh orang tua sekarang ini biasanya prestis dari permainan tradisional itu permainan modern itu lebih tinggi daripada permainan tradisional, sehingga permainan modern itu lebih muncul. Seorang orang tua lebih bangga ketika anaknya jago atau melakukan ataupun ngulik tentang permainan modern dibanding permainan tradisional, ataupun yang dia lakukan terhadap prestis dirinya bahwa itu kelasnya lebih tinggi permainan modern dibanding kelas permainan tradisional, sehingga anak-anak pun akan mengikuti itu semua. Jadi permainan tradisional itu sebenarnya lebih besar pada pemahaman si orang tua itu mengajarkan ke anak-anaknya, bukan keinginan anak-anaknya untuk bermain. Kalau yang namanya bermain, anak-anak pasti senang dan mau yang namanya bermain, tetapi bagaimana orang tua mengarahkan kepada permainan modern atau permainan tradisional. Kurang latihan yuk. Tapi nanti heula acuk nanya, acuk kabayanya. Tuh, acak bantu saya tanya. Sok. Hampir setiap permainan tradisional di setiap daerah di Indonesia atau bahkan di negara-negara lain memiliki kesamaan dalam bentuk permainan. Hanya saja, yang membedakan adalah bahasa atau nama permainannya. Dan jika kita mau mencari tahu tentang jenis-jenis permainan tradisional tersebut, banyak sekali manfaat atau pesan yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya kita tidak antipati terhadap permainan modern ya. Jadi pendapat saya tentang permainan yang berteknologi ini sebenarnya bagaimana kita membagi permainan ini ke dalam ranah-ranah yang berbeda. Misalnya ada yang ranah teknologi, atau ranah tentang alam, atau ranah tentang budaya dan sebagainya. Nah, muatan-muatan dalam permainan tradisional itu lebih ke dalam ranah alam, konsep diri, penciptaan habituation dan sebagainya gitu. Nah, sebetulnya komunitas yang ini tidak antipati terhadap permainan modern. Karena kita itu hanya menyimbangi adanya keberadaan permainan modern dengan permainan tradisional. Kita menyeimbangi. Jadi mungkin boleh misalkan orang ini, makanya kan kalau menyeimbangi itu biar mereka selain tahu permainan modern itu, mereka harus tahu bahwa nenek moyangnya mereka harus punya mainan seperti ini. Betul. Jadi kita bukan antipati terhadap permainan modern, tapi kita menyeimbangi keberadaan permainan modern dengan permainan tradisional seperti itu. Ada istilah permainan tradisional adalah permainan yang dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Namun apakah benar istilah kuno tersebut bisa disamakan dengan tradisional? Nah, mainan tradisional ini dibagi dua.
Ini teorinya Barat. Jadi ada permainan, ada mainan, ada permainan, ada play, ada game. Kalau ada orang Sunda bilang ada cocokan, ada kaulinan. Nah, kalau mainan itu sifatnya play, dia memainkan. Kalau orang Sunda nyoo atau dia mainkan. Nah, ini bersifat benda. Biasanya tidak ada orientasi pada menang kalah.